Ustaz, ada masalah. Saya ada masalah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat yang sempurna. Sempurna taubat. Bagaimana sih taubatnya sempurna taubat? Zaman sekarang kan taubat kita kan lucu. Taubatnya karena kagak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan balik, ada kesempatan zina lagi, ada kesempatan main perempuan, macam-macam kan. Nah ini nggak benar. Inilah pemeliharaan Allah. Surga itu bukan cuma untuk orang-orang yang soleh, bahkan orang durhaka, orang pemaksiat dan sebagainya. Kalaupun dia bertobat dengan seburuk-buruknya, juga akan disediakan surga. Ada tahrim itu sebenarnya asal hukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau kamu bertobat dengan seburuk-buruknya, mudah-mudahan Allah menyediakan surga bagi kamu yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Betapa luar biasanya kecaman dia, ancaman dia, genggaman dia, macam-macam. Akhirnya naluri ini tidak mesti digembor-gemborkan. Ada aturannya, yaitu dengan menikah. Tetapi kalau kita belum menikah, kita masih bisa mengendalikan naluri ini, masih bisa dikendalikan. Kalau saya berbagi pengalaman, saya dulu waktu zaman kena juga yang diberi jam ini, gelisah juga. Tetapi saya mengalihkannya ke tulisan. Saya menulis, dan buku itu tercipta ketika saya sebagai seorang bujangan yang berusaha menjadi pikiran saya. Jadi saya alihkan sedemikian rupa ke tulisan. Akhirnya menjadi sebuah buku yang bisa dibaca siapa-siapa. Sebenarnya kita punya hobi masing-masing. Tidak perlu naluri itu yang tulisan semua. Saya menanyakan dari sebuah saya. Langsung saja, jujur, sebenarnya saya dapat buku ini baru kemarin dan baru saja terbaca sedikit Kak, tidak sampai habis. Dan dari sini saya membaca sampai beberapa halaman di depan. Saya merasa buku ini saya bisa dikatakan sebagai buku yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena hanya sebagian awalnya saja sudah terdapat beberapa pesan moral dan pesan akhlak lah istilahnya di depannya. Dan selanjutnya saya juga termenung dari beberapa ungkapan di sini pada halaman 15 ketika anak kecil sampai membaca sebuah ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Jika kita lanjutkan itu yaitu wa ahlikum nar. Di sini saya termenung, seorang anak kecil saja merasa sangat merasa berdosa lah istilahnya. Tidak bisa menjaga diri kita saja, apalagi menjaga keluarga. Dan selanjutnya pada akhir sebuah buku saya baca pada balik cover, di sini ada sebuah ungkapan, aku juga bukan seperti Nabi Musa yang bisa berjalan di depan muslimah untuk menjaga pandangan, namun ku akan selalu berusaha untuk menepis jalan syaitan meski zaman sungguh menyulitkan. Mungkin di sini Kak, kami minta kiat-kiat bagaimana cara kita khususnya ikhwan untuk mencegah jalan setan tersebut. Apalagi kita tahu zaman sekarang itu zaman yang sangat menyulitkan, apalagi teknologi canggih dan pergaulan remaja sudah sungguh tingkat mengkhawatirkan. Dan yang terakhir berkaitan dengan tema judul buku, indahnya menjemput cinta dari. Jadi di sini
saya mau minta trik dan kiat-kiat kepada Kak Herja bagaimana cara kita menjadi bidadari surga tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setan ini sangat luar biasa. Kalau setan tidak bisa menggoda manusia dengan cara yang kasar, maka setan biasanya menggoda manusia dengan cara yang lembut dari pintu hati. Jadi cara efektif, insya Allah cara efektif saja menulis seperti ini untuk berjalan. Biasanya kita karena tahu ini punya bayangan-bayangan, punya pikiran-pikiran. Kalau kita menyukai seseorang wanita, lawan jenis, apa itu bagaimana caranya kita sedekat dengan dia, sedekat dengan dia. Mungkin nyari nomor HP-nya, nomor HP-nya berapa. Kalau ketemu, nyoba, pikir lagi, lanjut, nyoba, nelfon dia. Udah nelfon, sebelum nelfon, nanti pikiran ngomongnya apa. Udah dapat ngomong ini, ngomongnya bertemu di sini. Setelah bertemu, ngapain lagi? Menikah lagi, ngapain lagi? Kalau bertemu, pegang tangan sebagainya. Jadi cara efektif adalah kita harus mengungkap dari awal, mengungkap dari pesan awal. Karena apa? Karena kalau awal kita sudah menuruti, maka yang bagian-bagian selanjutnya itu makin godanya makin meningkat, limpahan rezeki. Saya sudah mengalami ketika saya nikah itu luar biasa deh. S2 macam-macam bu, kerja terbit itu rezekinya macam-macam bu. Bahkan tanpa sangka-sangka. Kalau kita nikah, jangan dianggap nikah itu menjadi beban. Tetapi dengan nikah itu kita jadi sumber rezeki bagi kita. Terus trik untuk menyebut sampai dari intinya adalah Allah mengatakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, kalau kita ingin menjemput bidadari yang baik, maka langkah awal adalah kita memperbaiki diri kita sendiri dulu. Dengan memperbaiki diri kita, maka kita akan mendapatkan bidadari yang baik juga. Misal, kita mencintai seorang, kita jatuh cinta kepada seorang, tetapi orang ini diambil, dinikahi oleh orang lain. Artinya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini di sini saya pribadi sangat kagum dengan karya Herja Setiawan, yang dimana mungkin tidak semudah ini membuat buku, bentuk usaha-usaha yang sangat keras dan sesuatu kesungguhan yang mendalam dari langkah-langkah untuk menciptakan karya yang baik ini. Sangat bermanfaat bagi khususnya diri saya pribadi, kemudian ini juga nantinya akan bermanfaat bagi pemuda-pemuda yang akan membaca buku ini. Di sini saya akan memaparkan pada pembahasan beda buku pada bagian halaman 74, di mana di sini ada pemaparan tentang definisi cinta. Di sini mengatakan cinta adalah sebuah amalan hati yang akan terwujud dalam suatu sikap atau sifat lahiriah. Di sini saya ingat buku yang pernah saya baca pada selagi madrasah di bangku sekolah, di mana saya pernah membaca seorang pemuda berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya, di mana di dalam proses untuk perjuangan itu
Dia tidak mengenal seorang perempuan pun. Dia tidak mengenal seorang perempuan pun, dan dia adalah seorang ahli ibadah.